Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya di podcast KIP Kota Lok Semawe, ruang ngobrol santai namun mendalam, tempat kita mengulik hal-hal menarik seputar demokrasi langsung dari balik layar para penyelenggara pemilu. Bertemu lagi bersama saya Ulfa dan juga hadir bersama saya Bapak Abdul Hakim, SEMSM. Beliau adalah Ketua KIP Kota Lok Semawe. Pada episode kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan juga penting banget untuk para adik-adik siswa SMA, yaitu sekolah dan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Untuk membahas hal ini, hari ini kita kedatangan sosok yang sangat istimewa, seorang guru yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk dunia pendidikan khususnya di bidang kimia ya Bu. Ya, beliau adalah Ibu Sarli Fanti, SPD MPD, guru kimia dan juga kepala di Sekolah Sukma Bangsa Lok Semawe. Ya. Oke, teman pemilih, tidak hanya dikenal sebagai pendidik dan yang inspiratif, beliau juga menjabat sebagai Kepala SMA Sukma Bangsa dari 2007 ya Bu, ya sampai dengan sekarang, dan bahkan pernah menjabat sebagai Direktur Sekolah Sukma Bangsa pada tahun 2016. Selain itu, beliau juga aktif menulis karya ilmiah, mengikuti berbagai pelatihan, bukan cuma di Indonesia tapi juga berbagai negara, seperti di Sydney, Australia, dan Finlandia pada tahun 2022, dan berorganisasi dan telah menerima banyak penghargaan nih atas dedikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu, selamat siang Bu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu sudah berkenan hadir di podcast kita hari ini. Ibu, kalau kita lihat nih Bu, dari perjuangan Ibu nih sudah mendedikasikan diri sebagai pendidik sejak tahun 2005 ya Bu, khususnya di bidang pelajaran kimia Bu ya, bidang yang dikenal tidak mudah dan menarik Bu ya. Apa Bu awalnya hingga Ibu tertarik menjadi guru kimia nih Bu? Oke. Ada inspirasi guru ketika saya SMA. Kebetulan beliau juga guru kimia. Gitu. Jadi waktu itu beliau bisa istilahnya ya, ini seru sepertinya kalau belajar kimia dan seterusnya. Gitu. Memang awalnya saya juga nggak terlalu yang tertarik sekali. Biasa ya anak-anak SMA itu nggak punya cita-cita jadi guru. Ya cita-cita yang sejuta umat, dokter dan seterusnya gitu. Gitu kan Pak. Nah tapi beliau itu bisa mengubah insight-nya saya bahwa ternyata menjadi guru itu sangat menarik begitu, dan spesifikasinya kimia karena memang beliau juga guru kimia, jadi menurut saya beliau itu punya daya tarik yang luar biasa pada saat mengajar kimia. Jadi kayak benar-benar kimia itu jadi kayak dekat dengan kehidupan begitu. Nah itu mungkin kuncinya yang membuat saya kayak seru nih kalau jadi guru kimia. Berarti dari ini ya Bu, dari seorang guru nih yang jadi inspirasi dari seorang guru. Ibu juga aktif mengikuti berbagai pelatihan nih Bu, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Kemarin Ibu baru pulang dari Sydney, Australia ya Bu. Betul. Ya, bagaimana Bu, bisa ceritakan sedikit Bu pengalamannya nih Bu? Oke. Jadi waktu itu kita ada semacam seleksi begitu untuk ikut program dari Kemendikdasmen gitu. Programnya itu tentang pembelajaran mendalam gitu Pak. Nah kemudian ketika program itu dibuka, saya mencoba apply untuk program tersebut, dan kemudian dari sekitar 300-an alhamdulillah lolos untuk kemudian wawancara. Dari wawancara kemudian alhamdulillah lolos untuk bisa berangkat ke Sydney seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu perjalanannya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Melihat peran Ibu nih sebagai Kepala SMA Sukma Bangsa dan menginspirasi, bagaimana cara Ibu menginspirasi siswa agar tetap produktif dan inovatif di tengah tantangan pendidikan saat ini Bu? Iya, jadi melawan generasi strawberry ini cukup punya challenge tersendiri ya. Jadi jangankan di sekolah, di rumah juga itu punya tantangan yang sangat besar begitu. Apalagi misalnya saya juga sebagai seorang kepala sekolah sekaligus juga sebagai seorang ibu seperti itu. Satu cara yang saya lakukan itu sayanya yang harus produktif terlebih dahulu. Semoga ini bisa menjadi inspirasi sukses buat anak-anak di rumah, buat anak-anak di sekolah juga seperti itu. Nah, terus kemudian cara yang berikutnya, saya juga harus bisa menginspirasi guru-guru di sekolah. Dari saya, bermula dari saya. Nah, terus kemudian
kegiatan-kegiatan yang kita create di sekolah, saya senantiasa mengajak guru-guru. Jadi semua program lahir itu berdasarkan kebutuhan kita di sekolah, dan kemudian itu berdasarkan hasil mappingnya kita di sekolah. Jadi tidak ibaratnya itu tidak ada yang top to down seperti itu. Jadi benar-benar kita diskusikan apa yang menjadi kebutuhan kita di sekolah. Nah, kalau dengan anak-anak sendiri, kita punya istilahnya, anak-anak itu punya kebebasan dalam memberikan masukan kepada sekolah. Jadi mereka berani untuk menjumpai saya. Even saya kepala sekolah, tapi mereka berani menjumpai saya untuk menyampaikan, Bu, boleh kasih masukan nggak? Seperti ini. Oh, oke. Nanti Bu Sari bicarakan ya sama guru-guru yang lain. Jadi kalau saya melihat ketika siswa berani menjumpai saya untuk menyampaikan apa yang menjadi masukan buat sekolah, oke, ini something good gitu, ini sesuatu yang bagus gitu. Artinya mereka nggak melihat ada benteng yang sangat tinggi gitu antara peran saya sebagai kepala sekolah dengan siswa. Namun istilahnya ya, mereka tetap menjaga untuk bagaimana cara menyampaikan dan seterusnya. Nah, kebebasan dalam memberikan masukan, saya pikir itu juga salah satu poin supaya anak-anak juga punya hak mereka untuk bersuara itu difasilitasi seperti itu. Di samping juga di sekolah itu melalui konselor ada yang namanya kita form keluhan Sukma Care Sukma Care online begitu. Jadi anak-anak, orang tua itu bisa memberikan masukan melalui form tersebut. Wah, menarik sekali ya. Jadi terbuka untuk apapun. Terbuka ya, Bu. Jadi mahasiswa ini bisa mengasih apapun kendala atau siswanya bisa menyampaikan masukan-masukan baik itu terkait dengan sayanya sendiri, tentang kebijakan di sekolah, tentang gurunya, atau tentang program di sekolah, tentang teman-temannya, seperti itu. Jadi mereka punya kesempatan untuk menyampaikan hal tersebut. Wah, benar sekali ya, Bu. Ibu, nih apa motivasi terbesar Ibu nih untuk terus menulis dan aktif di berbagai kegiatan di luar rutinitas sekolah? Kan Ibu banyak tuh menulis karya tulis gitu kan. Kita lihat CV-nya banyak sekali, Bu. Apa, Bu? Satu prinsip di Sukma itu kita setiap ilmu itu harus diikat. Cara mengikatnya adalah dengan menulis ya kan Pak ya. Cara mengikat ilmu itu dengan menulis gitu. Jadi apa best practice di Sukma, rasa-rasa sayang saja kalau kita tidak tulis untuk kemudian kita publish ke banyak orang gitu. Jadi itu motivasi yang paling besar, bahwa praktik baik yang kita lakukan, kita mencoba untuk berbagi dengan yang lain gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah ini juga istilahnya ya, brandingnya sekolah juga gitu, bahwa setiap guru, jadi nggak cuma kepala sekolah, nggak cuma direktur, guru itu juga punya list Pak untuk mereka menulis, baik itu di Media Indonesia ataupun di Serambi Indonesia seperti itu punya list untuk menulis. Jadi itu udah kayak jadi istilahnya ya, jadi culture di sekolah, jadi budaya di sekolah untuk menulis gitu. Dan itu memberikan motivasi besar buat guru-guru. Ya kita kalau punya sesuatu ya kita coba tuangkan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Kita juga ada lihat nih Bu, dari dedikasi panjang dan kontribusi yang luar biasa ini, Ibu telah menerima berbagai penghargaan. Iya benar, Ibu. Tidak terlalu fantastis. Boleh nggak Bu ceritakan bagaimana pengalaman Ibu hingga bisa mendapatkan penghargaan atas karir Ibu selama ini, Bu? Oke. Sebenarnya belum puncak sekali ya, belum maksimal sekali. Kalau kita di pendidikan itu kan terus berkarya seperti itu. Jadi apa yang saya peroleh, saya melihatnya ini belum sangat maksimal gitu. Cuman memang tahun 2010 itu di usia yang masih sangat muda saat itu, alhamdulillah dipercaya menjadi kepala sekolah berprestasi dan kemudian bisa mewakili Aceh ke tingkat nasional. Kita diundang untuk ikut upacara 17 Agustus di Istana Negara seperti itu. Saya pikir itu juga satu prestise ya Pak ya, bisa masuk ke Istana Negara. Seperti itu. Luar biasa ya Bu. Baik, Pak Hakim nih, saya ingin bertanya nih Pak, sebelum kita masuk lebih dalam ya, sesuai dengan tema kita hari ini, mungkin Bapak saya jelaskan terlebih dahulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan politik, mengapa hal ini penting untuk diberikan kepada siswa, terutama pemilih pemula di tingkat SMA Pak? Oke, ya, terima kasih ya. Pak. Kita dalam hal ini selaku penyelenggara pemilu, ya KIP Kota Loksmawe, merasakan pentingnya pendidikan pemilih, khususnya kepada pemilih pemula. Jadi kita selaku penyelenggara berusaha dengan
berbagai cara dan metode, juga melibatkan berbagai pihak, termasuk dalam hal ini sekolah-sekolah yang kita tahu bahwa jumlah pemilih pemula itu kan usia sekolah ya. Porsinya persentasenya besar dan sangat menentukan suaranya. Namun salah satu kelemahan atau mungkin juga kekurangan kalau kita lihat dalam sistem pemilu kita, terkesan bahwa pemilih menggunakan hak pilihnya itu ada iming-imingnya, atas dasar iming-imingnya. Jadi bukan betul-betul atas dasar kesadaran politik, bahwa si pemilih itu tidak merasakan bahwa memilih itu merupakan hak demi menentukan nasib bangsa pada berbagai tingkatan, baik pemilihan presiden, pemilihan DPR, ataupun misalkan pemilihan wali kota ataupun gubernur. Jadi lebih dorongan atau motivasi mereka menggunakan hak pilih itu ada dasar iming-iming, apakah hadiah, faktor kekeluargaan, misalnya kebetulan yang jadi caleg itu familinya, kenalannya. Jadi esensi demokrasi belum tertanam betul kepada para pemilih. Jadi ini yang kita lihat sebagai salah satu tantangan utama dalam sistem kepemiluan kita, dan juga mungkin barangkali itu menjadi PR besar bagi penyelenggara pemilu dan pihak lainnya, untuk terus memberikan edukasi, memberikan tingkat kesadaran bahwa menggunakan hak pilih dalam pemilu itu merupakan hak si pemilih, dan hak pilihnya itu menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Iya, benar. Jadi kita merasakan hal itu, dan kita berusaha dengan berbagai pihak tentunya agar perbaikan kualitas demokrasi ini ke depan makin dapat ditingkatkan. Oke, baik. Jadi seperti Bapak jelaskan tadi, teman pemilih, jadi pendidikan politik itu tidak hanya soal mengenal partai politik, atau pemilu, benar ya Pak? Dan tidak hanya hadir di TPS. Benar. Jadi mahasiswa memahami nih, harus memahami hak dan tanggung jawab mereka ya Pak ya, sebagai warga negara ya Pak. Ini berarti sekolah juga punya peran besar nih Bu dalam menanamkan nilai demokrasi sejak dini, benar Pak ya? Iya. Kalau kita bicara tentang peran sekolah nih Bu, bagaimana SMA Sukma Bangsa Lok Sumawe sendiri mengimplementasikan pendidikan politik ini? Apakah ada kegiatan khusus nih Bu, atau seperti diskusi demokrasi, simulasi pemilu, atau kolaborasi antar lembaga seperti KIP Bu? Oke, saya sepakat Pak bahwa pemilih pemula itu sebenarnya menjadi center point yang harus sangat kita perhatikan ya, dan itu berangkatnya adalah dari sekolah. Sukma itu menjadi sebuah lembaga pendidikan dengan target kita itu pembentukan karakter. Karakter apa? Karakter sebagai seorang warga negara gitu. Bagaimana karakter sebagai seorang negara? Nah, civic values-nya itu yang memang ditanamkan. Tanggung jawab di situ, terus kemudian bagaimana mereka melatih empati, terus kemudian bagaimana mereka bisa membangun komunikasi yang bagus dan seterusnya. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan itu sendiri berusaha betul untuk bisa mencapai yang goals tadi, yang tujuan tadi gitu. Jadi seperti misalnya pemilihan OSIS, pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu persis rangkaiannya itu seperti pemilihan wali kota seperti itu Pak. Jadi mereka mendaftar, terus kemudian mereka mengambil nomor gitu ya Pak ya, bakal calon seperti itu, terus kemudian mereka membuat flyer ataupun banner-banner untuk pencalonannya mereka membuat visi misi. Nah, setelah itu ada debat calon. Setelah debat calon itu ada guru juga yang bisa bertanya, terus kemudian siswa-siswa juga pada bertanya. Nah, setelah itu kan satu cara untuk membuka tadi yang seperti Bapak sampaikan, bahwa memilih itu karena kesadaran si pemilihnya itu sendiri gitu. Bukan karena misalnya saya kepala sekolah, pilih aja yang 02, dia lebih hebat dalam prestasi gitu. Jadi nggak ada intervensi. Benar, nggak ada intervensi itu gitu. Jadi mereka murni melihat ini calonnya begitu.
Nah, setelah itu baru kemudian pemilihan. Setelah pemilihan, penghitungan suara, dan itu emang terbuka di hadapan semua siswa. Tapi guru nggak punya hak pilih, Pak, karena ini adalah OSIS, jadi murni dari siswa. anak-anak gitu. Iya benar, murni dari siswa. Nah, di situ ada values yang dilatih seperti bagaimana melaksanakan pemilu yang jujur, bagaimana anak-anak menggunakan hak suaranya, seperti itu. Nah, setelah itu kemudian anak-anak punya, kalau kita tuh kayak rapat kerja gitu ya, Pak, namanya ya, rapat kerja. Mereka presentasi apa saja yang menjadi program kerjanya mereka, dan itu mereka presentasi di hadapan semua siswa di sekolah. Dan di situ muncul masukan-masukan dari para warga sekolah untuk anak-anak OSIS. Nah, setelah itu kemudian kita ada program di sekolah yang namanya guest teacher, seperti itu, mengundang guru tamu. Nah, ini juga salah satu lembaga yang sebenarnya juga berhak untuk kita undang ke sekolah untuk membuka wawasan terkait tadi gitu. Tadi seperti Pak Ai Jufrida itu pernah kita undang ke sekolah gitu. Jadi terus kemudian kita juga ada yang namanya program school visit. Kita pernah berkunjung ke gedung DPRK untuk kemudian belajar apa sebenarnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari anggota dewan. Anak-anak ngerasain gimana duduk di meja dewan gitu. Nah, jadi kayak simulasi gitu ya. Mereka berbicara dan seterusnya. Nah, ini sense itu butuh untuk diterima oleh anak-anak supaya mereka harus tahu. Anak-anak kan sekarang sering apatis ya Pak ya gitu. Jadi betul. politik itu kotor dan melihat anggota dewan dan seterusnya. Dan sayangnya juga publik sering dipertontonkan oleh hal-hal yang tidak terlalu baik misalnya begitu. Jadi di situ challenge buat sekolah untuk membuka bahwa kalau mau mengubah negara, kita harus ikut terlibat di dalam sistem gitu ya. Betul, kita harus ikut terlibat di dalam sistem. Bayangkan kalau mau mengambil sebuah kebijakan, tapi potensi brilian atau ide-ide brilian dari generasi muda itu tidak ada di dalamnya, maka kebijakannya ya akan lebih berpihak ke yang mungkin tidak kekinian atau dan seterusnya. Jadi itu program-program atau kegiatan kita laksanakan di sekolah. Di samping memang kita ada kegiatan seperti misalnya FGD. Jadi untuk tata tertib sekolah itu ada yang namanya FGD tata tertib gitu. Kenapa kita harus membuat FGD? Supaya anak-anak tahu bahwa tata tertib, kode etik di sekolah itu bukan karena mau mengekang, tapi kalian butuh ini. Butuh aturan. Betul, kalian butuh satu aturan yang itu akan mengiring kalian untuk sebuah proses yang bagus gitu. Nah, itu layaknya kita sebagai seorang warga negara itu juga punya aturan yang memang kita harus ikutin. Jadi itu kalau misalnya saya mau bilang ini kode etik sekolah ya, ini tata tertib sekolah, sebenarnya sah-sah saja gitu. Tapi kemudian sense of belonging-nya itu nggak muncul akhirnya. Nah, itu sulit begitu. Jadi sistem demokrasi yang seperti itu, terus kemudian banyak hal yang kemudian dikomunikasikan atau dimusyawarahkan, itu bisa memberikan peluang bagi anak-anak untuk membentuk karakter sebagai seorang warga negara begitu, bahwa memilih calon pemimpin itu juga punya potensi dari si siswa itu sendiri gitu. Jadi mungkin itu serangkaian kegiatan yang coba kita budayakan di sekolah, coba kita lakukan di sekolah, dan kemudian kita berusaha betul untuk membudayakan itu di sekolah seperti itu. Terima kasih banyak Ibu. Baik teman pemilih, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita jeda sebentar. Berikut pesan-pesan singkat setelah ini. Oi, KIP itu sebenarnya kerjanya apa sih? Hah? Cak, ulang kalimat tadi apa? KPU, KIP. Kerjanya ngapain? Pemilu udah kelar, pilkada udah lewat. Mau ngapain lagi coba? KIP itu bukan perihal soal nyoblos aja. Di KIP itu banyak bagiannya. Yang pertama ada bagian keuangan umum dan logistik. Kemudian ada bagian teknis dan hukum. Ada bagian Parmas dan SDM.
ada bagian perencanaan data dan informasi. Satu aja deh. Bagian data misalnya, ngapain? Oke, ini kujelaskan data dan informasi. Saat ini, data dan informasi sedang melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran ini untuk memutakhirkan pemilih yang akan digunakan di pemilihan berikutnya. Nah, pemilih yang dimutakhirkan ini seperti pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang berumur 17 tahun, pemilih yang sudah pensiun dari TNI maupun Polri. Nah, masih banyak lagi pemilih-pemilih lain yang akan digunakan untuk pemilihan ke depan. Kirain cuma duduk di kantor. Demokrasi itu, dia tidak tumbuh sendiri. Dia itu harus dijaga setiap hari. Tapi, emang ada yang peduli? Walaupun beberapa orang tidak peduli, kita yang peduli ini harus tetap jalan. Berat juga ya jadi penjaga suara. Berat. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi? Nanti jangan lupa informasikan ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih Bang informasinya. Kadang kerja kami tak terlihat, tapi di balik satu surat suara ada ribuan langkah dan keputusan penentu masa depan. Baik teman pemilih, kita kembali lagi. Seperti tadi yang sudah Ibu Sarlifanti jelaskan, bahwa banyak kegiatan di sekolah seperti OSIS dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi siswa tidak hanya belajar tentang teori aja, tapi juga bisa merasakan langsung nih bagaimana proses demokrasi berjalan. Ini juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri ya Bu, dan tanggung jawab sosial bagi siswa sebagai calon pemilih nantinya. Bapak, kita akan bertanya nih Pak, apakah pendidikan politik hanya sebatas mengenal pemilu nih, atau mencakup hal-hal yang lebih luas seperti demokrasi, toleransi, dan partisipasi sosial Pak? Bagaimana? Iya, memang demokrasi itu bukan hanya terbatas pada pemilu dan menggunakan hak pilih. Tadi saya menarik seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa di Sukma itu sudah terbudayakan sedemikian rupa iklim demokrasi. Benar. Jadi bukan hanya pada masalah memilih saja menggunakan hak pilih, tapi menghargai pendapat pendapat orang lain, kemudian juga iklim untuk melihat bagaimana sistem demokrasi yang ada di Indonesia, termasuk kunjungan ke DPRK misalnya, merasakan bagaimana anggota DPRK itu melakukan diskusi atau membedah suatu masalah. Kemudian juga ada tadi yang FGD, kemudian juga kode etik sekolah kemudian dibudayakan, kemudian bisa dikritisi oleh murid juga bisa apabila ada yang mungkin kurang berkenan bisa menghadap dengan jadi itu secara tidak sadar bahwa iklim demokrasi itu sudah dibudayakan sedemikian, culture-nya yang penting. Jadi bukan hanya masalah demokrasi itu bukan hanya masalah menggunakan hak pilih, tapi jauh lebih luas bahwa demokrasi bagaimana menghargai pandangan pihak lain, kemudian juga bagaimana kita mengkritisi para pembuat peraturan yang ada di dalam negara kita, kemudian aturan yang dihasilkan itu juga bagaimana penerimaannya pada warga. Juga kita sebagai warga negara juga jangan hanya melihat bahwa setiap aturan yang sudah dilahirkan itu mutlak, tidak boleh misalnya tidak ada hak kita misalnya untuk mengkritisi, memperbaikinya. Jadi demokrasi pada dasarnya itu adalah masalah merasakan bagaimana hak kita sebagai warga negara, apa fungsi kita sebagai warga negara, termasuk mengkritisi pimpinan kita dan lain sebagainya. Jadi jangan kemudian kita bersikap apatis bahwa alah kajiannya hana ruang untuk ulung lirik. Jadi itu kesadaran yang paling penting saya kira sebagai warga negara, bahwa kita sebagai warga negara mempunyai hak yang setara untuk bagi semua, baik mengkritisi pemimpin kita,
mengkritisi peraturan-peraturan yang dihasilkan. Iya, benar. Ya. Seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Ibu, bagaimana nih peran sekolah selain yang seperti Ibu jelaskan tadi, khususnya di SMA Sukma Bangsa, dalam menanamkan nilai-nilai politik dan demokrasi kepada siswanya? Apakah dari pelajaran mata kuliah PPKN atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya, Bu? Oke. Kalau dari segi mata pelajaran itu di sekolah ada pelajaran PKN, sosiologi seperti itu. Jadi untuk metode pembelajarannya sendiri guru tidak lagi yang kayak apa ya istilahnya ceramah misalnya begitu gitu ya. Tapi lebih ke role play. Jadi ada bermain peran di situ. Misalnya ada satu tema tentang apa misalnya, jadi di situ bermain peran sebagai katakanlah mungkin bisa jadi misalnya kayak anggota dewan gitu ya. Ada yang menjadi anggota dewannya, ada yang menjadi masyarakat apa dan seterusnya. Jadi bermain peran itu menjadi penting supaya kita tahu apa yang harus dilakukan oleh si anggota dewan, atau misalnya kita tahu apa yang kalau memang mereka memain peran untuk peranan yang di sekolah, ada kepala sekolah, guru, mereka tahu kebijakan itu masing-masing gitu. Nah, selain bermain peran, sistem bedah kasus, jadi lebih ke sistem bedah kasus. Ilmu sosial itu bukan kayak kimia, karena saya backgroundnya kimia bukan yang sesuatu yang memang sudah mutlak bahwa nomor atom Na itu adalah 11, itu akan berlaku sampai kapanpun gitu. Tapi ilmu sosial kan terus berkembang gitu. Nah, di situ ada sesi yang dilakukan oleh guru, misalnya ini kasusnya masing-masing kelompok beda kasus, kemudian mereka membedah. Di situ banyak hal yang bisa digali, kemampuan anak dalam berpikir, kemampuan anak dalam memecahkan masalah, terus kemampuan anak dalam berkomunikasi, kemampuan anak dalam berkolaborasi dengan temannya di kelompok begitu. Jadi itu keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh anak seperti cerita tadi ya Pak ya. Maksudnya jangan sampai kita punya satu generasi yang mereka tidak berani untuk mengemukakan pendapatnya, atau mereka tidak bisa bekerja sama dengan orang lain karena tadi kita nggak pernah melatih untuk hal itu misalkan. Nah, itu sangat khawatir bagi generasi kita gitu kalau itu nggak dilatih. Jadi kalau ruang komunikasi, ruang diskusi itu dibangun, maka anak-anak punya tempat untuk mengapa sih istilahnya mengeluarkan pendapat mereka, mengeksplor kemampuan mereka seperti itu. Jadi dua mata pelajaran itu jangan sampai CBSA dah, catat buku sampai habis, jangan sampai begitu. Itu harus dieksplorasi. Kemudian satu lagi kalau kimia itu kan labnya lab kimia ya Pak, lab IPA begitu ya kan. Tapi kalau ilmu sosial itu labnya di mana? Di masyarakat. Maka terjun ke masyarakat. Anak punya tugas apa? Mereka terjun ke pasar, melihat bagaimana dinamika di pasar. Mereka lagi belajar tentang misalnya apa ya kemarin saya lupa. Kenapa banyak sekali anak-anak di sekolahnya sampai misalkan mereka termenung dan seterusnya, dan ternyata itu ada faktor yang banyaknya yang broken home. Nah, itu juga jadi salah satu setelah ditelusuri melalui tadi bedah kasus, ternyata itu gitu. Saya menanamkan itu bahwa ilmu sosial labnya itu adalah di masyarakat. Jangan sampai belajar ilmu sosial cuman ada di dalam kelas seperti itu. Wah, gimana nih Pak tanggapan dari penjelasan Ibu tadi Pak? Apa ada tanggapan Pak? Saya yang pertama Ibu ini merubah stigma saya betul. Guru yang eksak. Umumnya guru eksak itu agak kaku ya. Komunikasinya nggak maaf cakap ya. Yang sering saya temui guru matematik itu kayaknya yang dikuasai matematik aja. Pelajaran sosial kayak gitu atau hal-hal sosial itu enggak. Tapi kalau Ibu merubah stigma saya ternyata guru eksak bisa seluas gitu. Dan saya menarik yang seperti Ibu katakan tadi bahwa kalau hal-hal yang non eksakta itu prakteknya labnya itu di masyarakat. Misalnya kalau pelajaran ekonomi tentang inflasi, ke pasar lah lihat. Kenapa harga ini naik misalnya pada musim tertentu. Kenapa ada teori ekonomi yang kadang-kadang juga nggak berlaku. Nah, contoh dulu saya waktu kuliah Bu, ada kata dosen saya,
ada satu pola masyarakat, pola pedagang di Aceh itu nggak berlaku teori ekonomi. Teori ekonomi katanya sesuatu penawaran barang atau jasa semakin kecil kemungkinan laku, orang akan menurunkan harga jualnya. Ya, ini ada hal yang nggak berlaku kata dia. Contohnya gini, di pasar Aceh, nyak-nyak yang jualan sayur, makin sore hari, makin mau maghrib, kemungkinan waktu berjualannya makin kecil. Biasanya dia akan menjual lebih murah supaya laku. Tapi ada karena gengsi kata dia. Nah, lebih baik dia buang sayurnya itu daripada dijual setengah harga. Nah, jadi nggak berlaku kalau di Aceh katanya. Jadi ada faktor sosial kemasyarakatan, gengsi katakanlah. Nah, contoh juga ada dia ada katanya barang-barang yang kuno makin langka. Nah, dia makin mahal harganya, bukan pada fungsi, bukan value fungsi barang tersebut. Nah, itu kadang-kadang di luar nggak berlaku, hanya berlaku untuk kalangan tertentu. Dan itu bisa pelajaran-pelajaran itu didapatkan ya tidak di dalam kelas gitu ya. Jadi memang kalau yang saya sependapat sekali dengan pandangan Ibu, kalau hal-hal yang sosial lebih banyak dipraktekkan ya ke dalam masyarakat. Kadang-kadang anak didik itu nggak dapat kalau hanya secara teori di kelas begini, tapi kenyataannya di lapangan nggak seperti itu. Ya. Iya, benar. Jadi misalnya kalau PPKN diajarkan kewarganegaraan hanya dalam kelas ya nggak berlaku. Cobalah kita lihat kenapa misalnya rasa cinta kepada negara, maaf cakap kalau negara Indonesia kan tidak sekuat negara-negara yang sudah maju misalkan. Kalau ada orang misalkan warga negara kita dapat tawaran pindah warga negara Singapura, pasti langsung pindah. Cepat-cepat ganti paspor, ya kan? Gitu. Nah, apa penyebabnya misalnya? Apakah faktor kesejahteraan, gaji tinggi, atau dia merasa nyaman, dihargai? Hukum, penegakan hukum setara dengan lain sebagainya. Kenapa juga kemudian tingkat bahagia? Kalau secara internasional negara kita kan warga yang kategori tidak bahagia dalam keseharian. Ada tekanan apa? Apakah semata-mata hanya ekonomi atau juga melihat perlakuan negara yang tidak adil? Ya, ada negara-negara seperti di Finlandia itu tingkat kebahagiaan warga negaranya nomor 1 di dunia. Apakah faktor ekonomi, sejahtera, atau di sana penegakan hukum pasti? Ya, antara masyarakat kecil misalnya dengan pejabat setara yang dia menyebabkan rasa bahagianya itu. Dan itu perlu pendalaman di lapangan saya kira dengan kasus-kasus. Jadi saya menarik sekali kalau misalkan guru ya bawa muridnya ke sekali-sekali ya ke pasar misalkan kan langsung melihat kehidupan. Nah, saya melihat di pendidikan kita ada satu PR besar, ada suatu persoalan besar. Kadang-kadang anak didik pandai secara akademik, Bu. Tidak diragukan pelajaran kimianya atau pelajaran matematiknya. Tapi kayak sulit dalam kehidupan sosial, hidup dalam kehidupan sosial. Mungkin juga faktor lain ya, karena sekarang ada internet, AI dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada anak didik kita banyak kawan, tapi kawan di dunia maya. Sulit untuk bergaul dalam kehidupan sosial. Dia nggak bisa diterima di kelompok lain. Kecuali rekan sekolahnya, dia hanya bisa bergaul dengan rekan sekolahnya, dengan orang tua dalam masyarakat, dengan orang yang mungkin tidak sekolah misalnya, dia nggak bisa diterima. Pandangannya, istilahnya hai tadi ngepui pegang. Nah, sehingga kadang-kadang juga ada anak murid begitu ke lapangan ngomong, misalnya mahasiswa ngomong ilmiah. Duduk di kode kopi cerita tentang inflasi, mana sanggup orang kampung dengar itu. Jadi kesulitan membawa diri menyesuaikan dengan
golongan masyarakat yang lain. Itu problem ini. Jadi kadang-kadang dunia pendidikan kayak mengejar target yang penting akademik, melupakan persoalan sosial. Nah, ada pakar yang mengkritisi ini, termasuk katanya kesalahan pada saat Nadiem Makarim jadi menteri pendidikan. Dia menciptakan iklim akademik di sekolah atau di kampus misalnya, anak didik yang penting sehingga waktu itu kan tidak menurut dia justru nggak penting lagi guru, belajar saja secara internet, materinya segala macam dengan Zoom, nggak perlu lagi interaksi. Padahal kan anak murid juga penting cara berinteraksi dengan gurunya bagaimana. Sehingga kita lihat sekarang persoalannya kadang-kadang maju secara akademik tapi moralnya kok rendah, makin turun ya. Tidak bisa menghargai orang tua, menghargai golongan masyarakat yang lain, atau bahkan yang tidak setara dengannya dianggap tidak penting dan sulit sulit untuk diskusi, berinteraksi dengan sosial. Kita lihat memang ada contoh nyata dalam kenyataan. Kita lihat anak-anak didik kita kadang-kadang duduk di kafe, di kedai kopi, cukup hanya kawannya itu gadget ya, ataupun laptop. Dia bisa sibuk setengah harian, nggak peduli, dia nggak penting kawan. Nah, udah punya dunia sendiri. Ya. Oke, Pak. Ini ya Pak, berarti masih banyak tantangannya ya Pak dalam ini. Tapi juga bagus nih guru seperti Bu Sarlifanti ini membuka menjadi contoh mungkin bagi guru-guru lainnya ya Pak. Jangan cuma fokus pada teori tapi juga turun ke lapangan untuk melihat ini ya Pak. Kalau kita lihat dari realitasnya nih Pak, realitanya masih banyak anak muda kurang tertarik nih dengan isu politik atau bahkan merasa politik itu menakutkan gitu kan Pak. Menurut Bapak apa tantangan utama untuk menumbuhkan kesadaran politik di kalangan pemilih pemula ini Pak? Nah, salah satunya seperti yang dikatakan oleh ini tadi, benar. bahwa kita dipertontonkan politik itu sesuatu yang tidak baik. Bahkan mungkin orang tua kalau anaknya pilih jadi anggota dewan, janganlah. Banyak masuk penjara, korupsi, kan lobby bagaimana, pokoknya praktek, bahkan untuk naik juga kadang nyogok dan lain sebagainya, menghabiskan biaya. Jadi kayaknya tidak ada cita-cita untuk orang menjadi politisi Bu ya di Indonesia. Saya kayaknya anak-anak kayak punya cita-cita itu ya. Nggak pernah disebut Bu ya ceritanya Bu ya. Jarang ada yang menyebut wah cita-cita saya misalnya mau jadi anggota dewan gitu ya. Nah, itu memang satu PR besar merubah culture masyarakat kita dan itu saya kira bukan hanya tugas kita selaku penyelenggara pemilu, semua pihak, partai politik saya kira juga punya untuk memperbaiki praktek baik itu Bu ya. Politisi harus menunjukkan benar-benar punya moral yang baik, bahwa politisi itu tujuannya adalah untuk kehidupan bernegara kita, bahwa penyelenggara negara kita. Tapi yang kita lihat bahwa politisi banyak yang tersandung masalah korupsi, sering ditangkap KPK. Ini mungkin yang menyebabkan orang makin apatis. Asal menyebut politisi pasti kesannya apa gitu ya. Nah itu memang tugas dan PR besar bagi semua pihak yang saya kira harus kita lakukan bersama, memperbaiki arah politik kita makin bagus ke depannya. Baik teman-teman pemilih, kita akan lanjut lagi setelah pesan singkat berikut ini. Oi, KIP itu sebenarnya kerjanya apa sih? Hah? Cak, ulang kalimat tadi apa? KPU, KIP. Kerjanya ngapain? Pemilu udah kelar. Pilkada
udah lewat. Mau ngapain lagi coba? KIP itu bukan perihal soal nyoblos aja. Di KIP itu banyak bagiannya. Yang pertama ada bagian keuangan umum dan logistik. Kemudian ada bagian teknis dan hukum. Ada bagian Parmas dan SDM. Ada bagian perencanaan data dan informasi. Satu aja deh. Bagian data misalnya, ngapain? Oke, ini kujelaskan data dan informasi. Saat ini, data dan informasi sedang melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran ini untuk memutakhirkan pemilih yang akan digunakan di pemilihan berikutnya. Nah, pemilih yang dimutakhirkan ini seperti pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang berumur 17 tahun, pemilih yang sudah pensiun dari TNI maupun Polri. Nah, masih banyak lagi pemilih-pemilih lain yang akan digunakan untuk pemilihan ke depan. Kirain cuma duduk di kantor. Demokrasi itu, dia tidak tumbuh sendiri. Dia itu harus dijaga setiap hari. Tapi, emang ada yang peduli? Walaupun beberapa orang tidak peduli, kita yang peduli ini harus tetap jalan. Berat juga ya jadi penjaga suara. Berat. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi? Nanti jangan lupa informasikan ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih Bang informasinya. Kadang kerja kami tak terlihat, tapi di balik satu surat suara ada ribuan langkah dan keputusan penentu masa depan. Baik, teman pemilih, kembali lagi kita akan bertanya selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya kepada Ibu. Bagaimana Bu cara sekolah menumbuhkan minat siswa agar lebih peduli gitu terhadap politik tanpa terjebak pada sikap fanatik dan provokatif? Oke. Kita berusaha betul di sekolah Sukma itu menciptakan ruang tidak hanya sebagai ruang akademik, tapi ada yang namanya ruang sosial, ada yang namanya ruang moral, seperti itu. Jadi ketiga ruang itu berusaha untuk kita implementasi dengan sangat baik di sekolah. Itu firmnya kita di sekolah. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa thinking skill itu hanya menentukan kesuksesan anak itu hanya sekian persen. Tapi social skill itu akan menentukan mereka banyak hal. Contoh tadi misalnya saja, itu jadi terbukti begitu. Bagaimana anak-anak, kalaupun dia terlalu pandai, tapi ketika dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dia nggak bisa survive. Itu hukum alam akan berlaku pastinya. Gitu. Nah, jadi ruang sosial, ruang moral itu menjadi sangat concern untuk kita praktikkan di sekolah. Maka oleh karena itu di Sukma tidak ada yang kayak sifatnya itu drilling. Drilling materi yang kalau kamu mau olimpiade kimia maka kamu hanya akan belajar kimia saja sepanjang hari, sepanjang bulan dan seterusnya. Karena dia nggak akan hidup hanya dengan kimia. Betul. Dia butuh ruang moral, dia butuh ruang sosial tadi, seperti itu. Nah, itulah tugas kita di sekolah untuk mengelaborasi itu semuanya. Memang betul itu nggak akan mudah gitu. Di tengah-tengah tuntutan bahwa sekolah juga harus mencetak banyak prestasi seperti itu. Dari dua ruang selain ruang akademik tadi, di situ bisa istilahnya penanaman bahwa tidak boleh apatis dengan apa yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, salah satu program yang kita coba aktualisasikan itu yang namanya community service. Anak-anak ke masyarakat terjun bukan sebagai seorang donatur. Kita penting sekali untuk menggarisbawahi ini. Kamu tuh turun ke masyarakat bukan karena sebagai seorang donatur yang membawa misalnya bawa beberapa gift untuk dibagikan dengan masyarakat lain, bukan itu gitu. Tapi di community service itu harus ada satu
kegiatan yang dilakukan dan itu sifatnya belajar bersama. Misalnya anak-anak terjunnya ke sekolah-sekolah, maka di situ lakukan, ada nanti yang belajar musik bersama, ada yang belajar bahasa Inggris, ada yang mereka melakukan praktek-praktek sains kecil misalkan begitu, terus ada yang punya ruang diskusi atau dialog dengan anak-anak, misalnya mereka bercerita, ada yang storytelling dan seterusnya sesuai kemampuan yang dimiliki oleh anak. Nah, itu udah kita lakukan dan itu juga menjadi salah satu syarat kelulusannya Sukma bahwa anak harus punya program community service. Ketika dia mau kuliah ke luar negeri untuk membuat LOE itu kan juga jadi salah satu ini ya Pak. Kontribusi apa yang pernah mereka lakukan. Mereka punya experience untuk mencerita itu. Nah, jadi itu usaha. Ini usaha. Ketika kita melakukannya dengan baik, insya Allah itu akan membuahkan hasil bagi anak-anak. Mungkin tidak sekarang, tapi 5-10 tahun ke depan ketika mereka terjun ke masyarakat, itu akan mengena di mereka seperti itu. Dan semoga bagian-bagian tadi yang kita tanamkan menjadi salah satu kontribusi yang membuat anak-anak itu aware dengan apa yang terjadi di masyarakat, aware dengan kehidupan negara kita yang seperti ini. Jangan sampai begitu ditawarin pindah ke Aussie, ke Australia, anak-anak kita pada mau. Atau kita guru-guru misalnya ditawarkan untuk mengajar di sana, oke, mau gitu. Tapi bagaimana caranya supaya itu sebagai salah satu peluang untuk mereka terima, tapi yang namanya kampung halaman itu mereka punya bakti untuk saya harus kembali ke Indonesia. Memang itu sulit untuk sekolah lakukan karena memang tantangan sekarang yang luar biasa. Tapi kami paham bahwa kita mulai dari hal yang kecil. Karena nggak akan ada yang besar kalau tidak dimulai dari hal yang kecil. Kita mulai dari hal yang kecil, kita mulai dari lingkup yang kecil juga seperti sekolah misalnya, supaya anak-anak bisa survive di masyarakat seperti itu. Bagus sekali ya Pak. Ini kegiatan yang dilakukan di Sukma Bangsa. Dalam era digital saat ini, bagaimana Pak kita bagi para penyelenggara membantu pemilih pemula atau seperti siswa memilah informasi politik agar tidak mudah terpengaruh oleh hoax atau berita palsu nih Pak? Memang salah satu tantangan di era digital ini adalah kita harus selektif dan betul-betul bisa memahami informasi yang benar. Karena kalau sekarang ini kan kadang-kadang informasi dengan kecanggihan teknologi sekarang sulit membuktikan kebenaran, keakuratan dan kesahihan suatu berita atau informasi. Karena misalkan saja suara Jokowi ngomong itu bisa dibuat dengan suara yang persis ya. Benar. Padahal tidak pernah misalkan diucapkan. Jadi memang itu salah satu tantangan besar bagi kita. Jadi kalau kita memang ingin terjun dalam hal itu, misalkan menyerap informasi itu, kita juga harus bisa pandai memilih misalkan platform yang informasi yang benar-benar dari sumber yang resmi misalnya yang jelas. Tapi kalau sekarang kita lihat orang dengan mudah menerima satu informasi kemudian meneruskan saja tanpa selektif tanpa memeriksa kebenaran, tanpa dalam istilah bahasa Arabnya itu periksa dulu setiap informasi sebelum meneruskannya. Jadi misalkan kita sumber informasi katakanlah politik benar-benar dari lembaga yang resmi misalnya. Kalau informasi kepemiluan misalnya melalui KPU, KIP. Kalau informasi tentang katakanlah tentang negara dari keuangan negara misalnya di Kementerian Keuangan dan lain sebagainya, bukan hanya dari yang pribadi gitu ya kan. Kalau sekarang banyak konten-konten yang dari pribadi ya. Jadi intinya kita harus melek tentang hal itu dan benar-benar kita harus selektif gitu dalam menyaring informasi tersebut. Kalau dari sekolah nih Bu, bagaimana cara kita hadapi tantangan era digital ini Bu sebagai para guru?
Iya, jadi persoalan HP itu jadi challenge besar juga iya, buat benar. sekolah Iya. gitu. Karena apa ya? Mereka anak-anak sekarang itu kalau nggak ada HP rasanya kayak Enggak. gitu ya, gitu. Iya. Kayak hampa. Hampa. Nah, jadi memang ada kita tidak memperkenankan anak-anak membawa HP kecuali memang ada proses yang dibutuhkan oleh guru supaya anak-anak membawa HP. Tapi apakah itu kemudian berjalan dengan lancar? Iya. Tentu tidak, Iya. gitu ya. Usaha-usaha triki-triki yang dilakukan itu pasti ada begitu. Misalnya anak-anak yang membawa dan seterusnya. Kemudian wali kelas, peran wali kelas di sini tuh sangat membantu. Jadi pagi itu kita nggak langsung belajar Pak, 7.30 itu nggak langsung belajar. Jadi 7.30 sampai pukul 8 itu ada conditioning class namanya. Ngapain di situ? Jadi anak-anak itu ada ruang dialog dengan wali kelasnya. Di situ untuk kamu tuh udah di sekolah loh sekarang gitu. Jadi untuk readiness sebelum belajarnya itu gitu. Nah, jadi di situ wali kelas bilangin, nah yang bawa HP boleh ya dikumpul ke ibu gitu, atau dikumpul ya ke bapak. Gitu. Beberapa anak ngumpul, tapi beberapa anak bisa jadi mungkin mereka nggak membawa atau mereka bawa tapi tidak dikumpulkan misalnya gitu. Nah, jadi kalau untuk tantangan di sekolah perkara HP itu nanti akan ada yang sembunyi-sembunyi misalnya, tapi kita udah sosialisasi yang FGD kode etik tadi, tata tertib tadi itu salah satunya adalah ketika kalian di jam sekolah menggunakan HP itu konsekuensi yang akan kalian terima apa anak-anak udah tahu. Nah, ketika misalnya gitu ketahuan, oh oke, jadi gimana nih? Maaf ya Kak, saya contoh. Ya oke Bu, ini. Jadi udah ini konsekuensi harus dia terima ya karena HP-nya. Sebelumnya udah tahu ya. Iya, jadi udah berarti mereka akan menyerahkan gitu. Nah, dalam proses penyerahan itu Bu, jadi tarik ulur gitu. Iya. Tapi ya kita tetap firm gitu. Ada beberapa poin yang kemudian kita coba sampaikan ke orang tua. Nah, saya senangnya kalau di semua orang tua sepakat untuk itu. Oh iya. Gitu. Jadi nggak yang kemudian baik itu perkara merokok misalkan itu juga orang tua udah tahu hal itu. Nah, jadi kalau untuk mengelola informasi yang tadi hoax dan seterusnya gitu, itu sulit buat mereka, sulit sekali. Maka kita juga banyak sesi di sekolah itu, misalnya kayak guest teacher tadi itu juga kita undang yang bagaimana kamu itu menjadi seseorang yang adaptif di dunia permainan seperti ini sekarang gitu. Gimana cara memfilter, terus kemudian apa yang harus dipost di media sosial gitu. Kalau saya sebagai kepala sekolah bilangnya begini, kamu nanti ketika bekerja itu jejak rekamnya kamu, jejak digitalnya kamu atau rekam digital kamu itu akan menjadi salah satu poin yang dinilai. Ketika kamu posting sesuatu yang sifatnya itu sara atau kemudian memunculkan banyak kontroversi, itu perusahaan atau tempat-tempat yang kamu tuju untuk bekerja itu mereka langsung memblacklist. Nah, itu sangat penting gitu. Jadi kamu harus cukup berhati-hati untuk itu. Gak cuman itu, even kamu mau jadi guru, mau jadi dokter sekalipun, itu rekam jejak menjadi sangat penting. Itu akan di blacklist spontan kamu itu akan di blacklist. Maka rekam jejaknya itu ciptakan yang baik-baik di media sosial gitu. Tapi buat mereka juga nggak mudah Pak untuk memposting banyak hal atau meretweet ataupun mereply banyak informasi, itu juga nggak mudah buat mereka. Tapi kita sebagai orang dewasa tetap mengedukasi baik dari sekolahnya atau mengundang pakar-pakar yang memang apa yang harus diprotek dan seterusnya seperti itu. Jadi itu coba kita lakukan. Tapi sekali lagi memang ini sulit banget buat mereka sekarang. Jadi tantangan besar lah itu. PR buat kita bersama ya Pak. Sangat. Iya. Ibu, kalau misal apakah sudah terlihat nih adanya peningkatan kesadaran politik di kalangan siswa, misalnya dalam hal berpikir kritis, berani berpendapat atau peduli terhadap lingkungan sosial kalau di SMA Sukma Bangsa? Oke. Kalau ditanya peningkatan, sebenarnya karena kita mencoba membiasakan, membudayakan seperti itu tercipta. Itu tercipta. Tapi pertanyaannya apakah itu semua anak? Mungkin belum gitu. Mungkin belum semua anak. Karena itu proses skill itu
nggak seperti ini gitu. Iya. Dia Iya, nggak betul. mudah untuk Iya. dibolak-balik. Nah, skill itu memang harus ditanam, dibiasakan. Gimana cara membiasakan ya dengan mengimplementasi dan seterusnya gitu. Jadi karena ini bukan sesuatu yang mudah, maka prosesnya itu juga berlangsungnya jadi lama pastinya. Hari ini kita sampaikan, apakah besok akan langsung berubah? Tentu tidak. Iya. Maka proses pembiasaan, iklim sekolahnya, bahwa saya kepala sekolah juga harus ikut, guru-guru, anak-anak. Jadi hukumnya itu nggak yang ke bawah gitu. Jadi semuanya harus ikut dengan apa ya istilahnya budaya di sekolah yang udah diciptakan seperti itu. Jadi kalau tugas kita sekolah adalah membiasakan bagaimana ruang diskusi, ruang komunikasi, ruang moral tadi, ruang sosial itu bisa tercipta, itu kita berusaha firm untuk fasilitasi. Kalau dari segi peningkatan dan seterusnya itu mungkin lebih ke output yang sekali lagi itu bukan satu hal yang bisa dilihat dengan sangat cepat prosesnya, tapi setidaknya seperti ini. Ketika mereka bertemu dengan orang luar datang ke sekolah, orang sudah celingak-celinguk, terus kemudian mereka berani untuk menyampaikan, maaf ibu ada yang bisa dibantu. Itu satu bukti bahwa mereka peduli dengan orang yang lagi celingak. Kan karena di Sukma itu cukup luas gitu, 7,5 hektar, orang mau kemana nyari gitu. Mereka bisa bertanya, ada yang bisa saya bantu, atau ibu mau cari siapa, atau bapak mau cari siapa. Itu poin bagi kita, itu poin begitu. Atau misalnya itu paling sering tukang becak Pak, anak-anak dicari, anak-anak SD itu biasanya dicari keliling begitu tukang becak di mana dan seterusnya. Itu ketika mereka berani bertanya itu tuh progres. Kita melihatnya itu. Iya. Terus kemudian ketika di sekolah tuh nggak boleh bawa styrofoam. Ketika mereka beli makanan di luar, kemudian berani untuk mengatakan, Kak nggak usah pakai styrofoam ya, atau Bang nggak usah pakai styrofoam ya, gitu. Itu value-nya sudah terbentuk. Gitu. Nah, jadi kita istilahnya, semoga apa yang kita lakukan di sekolah itu bisa tertanam dengan baik. Kemudian mereka juga tidak hanya mempraktikkan di sekolah, itu kan yang penting ya, tapi mempraktikkan juga di luar gitu. Kadang yang kayak cerita tadi, misalnya gengsi mau bilangin jangan pakai styrofoam, kadang ada gengsinya juga misalkan. Tapi memang ini masih menjadi PR karena kita belum bisa. Kalau SMA itu kita ada siswa 295 orang. Tentu 295 orang itu masih menjadi PR buat kami untuk bisa merangkul semuanya seperti itu. Wah, makasih banyak Bu nih. Itu. Bapak sebagai akhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Bagaimana agar para siswa bisa menjadi pemilih yang cerdas, tidak apatis dan berperan aktif membangun masa depan bangsa? Iya. Dalam hal ini kita selaku penyelenggara dalam pemilu, salah satu komponen penentu kualitas demokrasi tadi, selain juga ada partai politik, kemudian lembaga wartawan dan lain sebagainya. Kita dalam hal ini terus melakukan upaya-upaya, termasuk melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah, melakukan edukasi tentang pentingnya kesadaran untuk berdemokrasi bagi warga negara kita, khususnya pada pemilih pemula, karena pada pemilih pemula istilahnya kasarnya dalam sistem politik Indonesia kita ini masih tingkat kemurniannya itu tinggi. Beda mungkin orang yang pemilih yang kadang-kadang sudah 4 kali melakukan pemilihan, dia udah cukup banyak pengalaman tentang ini. Tapi kita ingin memulai pada tingkat pemilih pemula yang ada di sekolah-sekolah. Termasuk dalam hal ini kita mengundang Ibu dalam hal ini kita sudah banyak mendapat pengalaman, masukan mengenai bagaimana upaya kita untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi kita, khususnya meningkatkan kesadaran bagi para pemilih pemula. Dan ini akan terus kita lakukan, intern kita lakukan dengan sekolah-sekolah. Kita kalau tidak salah juga ada program kunjungan ke sekolah nanti, mungkin jadi pembina upacara pada kesempatan upacara nanti. Di hadapan siswa kita akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan
demokrasi di Iya. Indonesia, pentingnya berpartisipasi dalam pemilu dan lain sebagainya. Termasuk juga kita melakukan cerdas cermat politik ya. Siswa dibiasakan untuk kemudian juga ada program untuk ya kelas kelas demokrasi. Ya, kita mengumpulkan siswa untuk melakukan diskusi-diskusi, kajian-kajian tentang sistem perpolitikan di Indonesia. Jadi intinya kita sebagai salah satu komponen dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia berupaya keras untuk terus melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memberi kesadaran pentingnya berdemokrasi dan khususnya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Iya. Boleh nih Bu, kapan-kapan kita berkunjung ya Pak ke Iya. sekolah bangsa. Dengan senang hati. Iya. Terakhir nih Bu, mungkin Bu bisa memberikan pesan atau harapan kepada siswa SMA Sumak Bangsa atau siswa lainnya nih di Kota Lok Sumawe yang akan menjadi pemilih pemula nih Bu, pesannya Bu. Iya, penting bagi siswa yang pertama untuk tidak apatis dengan apapun yang terjadi di sekolah ataupun di masyarakat. Penting juga untuk kita peduli terhadap apa yang terjadi di sekolah, penting untuk kita peduli terhadap dengan apa yang terjadi di masyarakat, karena pelajar itu menjadi bagian dari sekolah, pelajar juga menjadi bagian dari masyarakat. Nah, ketika ini menjadi bagian, maka gunakanlah bagian itu gitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa anak-anak itu bahwa thinking skill itu butuh buat mereka, tapi persentasenya kecil sekali. Karena nggak akan bisa digunakan kalau social skill kamu nggak bagus. Nah, apa social skill kamu yang tadi kita peduli dengan masyarakat, kita punya kemampuan komunikasi yang bagus, kita bisa bekerja sama dengan masyarakat, itu penting. Dan itu yang membuat kamu akan survive. Iya. Itu social skill itu akan membuat kamu akan survive. Iya. Mungkin itu jadi center point buat anak-anak. Iya benar. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Nah Sobat Pemilih, itu tadi pembincangan menarik kita bersama Ibu Kepala Sekolah SMA Sukma Bangsa dan Bapak Ketua KIP Kota Lok Sumawe tentang sekolah dan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Terima kasih banyak Ibu Sarul Fandri dan Bapak Abdul Hakim atas pandangan dan inspirasinya hari ini. Semoga pesan Bapak dan Ibu bisa jadi semangat baru nih bagi para pemilih pemula, khususnya seluruh siswa atau siswi yang ada di Kota Lok Sumawe. Dari obrolan ini kita belajar bahwa pendidikan politik ini bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga bagian penting dari pendidikan dan karakter di sekolah. Jadi ayo kita mulai dari sekarang, jadilah pemilihan cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap semangat belajar dan terus berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Ufa pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.